Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun berada, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min kalami khairil anam alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita masih berkisar tentang bab haji, khususnya adalah subbabnya adalah tentang tawaf. Bagian yang kedua kita akan melanjutkan apa yang diungkapkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsani wal 'ishruna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-222. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita bahwasanya saat tawaf itu ada ramal. Ramal artinya lari-lari kecil. Ya. Coba kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Makkah. Ya. Yaitu ketika beliau melaksanakan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Ya, di tahun yang ke-10. Di mana Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ini salah satu sosok yang sangat jeli sekali, sangat memperhatikan sekali tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahuinya dan diikutinya. Ya. Sehingga dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Makkah itu pada peristiwa atau pada pelaksanaan haji wada,
idza istalama ar-rukn al-aswada awwala ma yatufu yakhubbu thalathata ashwatin. Ketika beliau menyentuh rukun, yaitu maksudnya adalah di sini adalah Hajar Aswad yang merupakan permulaan dari tawaf, yaitu dari Hajar Aswad, dan Nabi SAW mengusap Hajar Aswad ketika beliau memulai tawaf. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau bahwasanya Rasulullah SAW yakhubbu thalathata ashwatin. Nabi SAW yaitu melakukan lari-lari kecil. Ya. Khabba yakhubbu. Ya, Nabi SAW melakukan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Ya. Pada 3 putaran pertama. Ini seluruhnya. Ini hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi SAW pada pelaksanaan Hajjatul Wada di tahun yang ke-10 Hijriah, ketika beliau tawaf, ya, pada 3 putaran pertama Nabi SAW lari-lari kecil seluruhnya, ya, seluruhnya lari-lari kecil. Lain halnya dengan hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwasanya Nabi SAW ketika beliau tawaf pada 3 putaran pertama lari-lari kecil, kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ya, kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Nabi SAW dan para sahabatnya jalan biasa. Ya. Itu pada pelaksanaan Umratul Qadha, yaitu pada tahun yang ke-7 Hijriah. Ya. Sehingga hadis Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ini sebagai penghapus, ya, dari hadis yang sebelumnya yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Jadi intinya pada hadis ini bahwasanya Nabi SAW ketika beliau tawaf pada 3 putaran pertama, beliau lari-lari kecil. Yakhubbu thalathata ashwatin. Nabi SAW lari-lari kecil pada 3 putaran pertama secara menyeluruh. Ya. Tidak ada jalan biasa di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Lain dengan kejadian 3 tahun sebelumnya. Ya. Yang mana ini ada sebagai penghapus dari yang sebelumnya. Jadi Nabi SAW, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, pada pelaksanaan Hajjatul Wada, Nabi SAW ketika tawaf, beliau melakukan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama secara menyeluruh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan di sini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, istihbabul khababi wa huwa ar-ramlu fil ashwati thalathatil awwali kulliha fi tawafil qudumi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dianjurkan untuk khabab. Apa itu khabab? Ar-raml, yaitu lari-lari kecil, ya, pada 3 putaran pertama secara menyeluruh ketika tawaf kudum, ya, ketika tawaf kudum. Perlu diingat bahwasannya ketika tawaf bagi kaum lelaki yaitu disunahkan untuk ittiba'. Apa ittiba'? Yaitu untuk membuka lengan bagian kanan, lengan tangan bagian kanan, ya,
sehingga bahunya kelihatan. Kelihatan. Ini saat tawaf saja. Khususnya adalah tawaful kudum. Tawaful kudum. Ya. Adapun sebelum dan sesudah tawaf itu dalam kondisi tertutup. Ya. Jadi ittiba ini ketika tawaf saja. Dalam tanda petik yaitu tawaful kudum. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kedua. Al-masyu fil arba'atil baqiyati minha. Walau fatahu ba'dur ramli aw kullahu fi thalathatil awal li'annaha sunnatun fata mahallaha. Fal arba'atul akhiratu la ramla fiha. Yang kedua yaitu berjalan pada maksudnya adalah berjalan biasa pada pada 4 putaran yang lainnya. Ya. Walaupun hal itu adalah mungkin sebagian terlewatkan dari lari-lari kecilnya atau seluruhnya pada 3 putaran pertama, ya, maka hal itu adalah sunnah yang sudah terlewatkan tempatnya. Ya, tetapi pada 4 putaran yang terakhir itu adalah tidak ada lari-lari kecil. Berjalan biasa. Ya, berjalan biasa. Jadi dari 7 putaran tersebut, 3 putaran yang pertama yaitu lari-lari kecil. Pada 4 putaran yang terakhir jalan biasa. Berjalan biasa. Jadi jumlahnya 7 kali putaran. Sebagaimana hal itu adalah dimaklumi bersama. Yang ketiga, al-khababu fil ashwati thalathatil awali kulliha huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da umratil qadha fayakunu nasikhan lil mashi baina ruknaini fi umratil qadha li'annahu mutaakhirun wa li'anna ad-dha'fa al-mani' min ar-ramli fiha qad zala. Ini yang dimaksud, ya. Tadi bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya lari-lari kecil, ya, pada 3 putaran pertama secara menyeluruh itu adalah perbuatan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pelaksanaan Umratul Qadha. Umratul Qadha pada tahun yang ke-7, dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Hajjatul Wada pada tahun yang ke-10. Ya. Sehingga kata Syekh di sini ini adalah sebagai penghapus dari sebelumnya. Ya. Fa yakunu nasikhan lil mashi baina ruknaini fi umratil qadha li'annahu mutaakhir. Ya. Sehingga hadis Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ini yaitu yang menyatakan bahwasannya pada 3 putaran pertama itu Nabi SAW melakukan ramal atau khabab, ya, karena ramal dengan khabab ya ini maksudnya adalah sama, yaitu lari-lari kecil secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh, sehingga hal ini adalah sebagai nasikh atau sebagai nasikh, sebagai penghapus, ya, menghapus dari hukum yang sebelumnya, yang mana antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad berjalan, jalan biasa pada 3 putaran pertama. Ini dihapuskan. Ya, kenapa demikian? Karena Umratul Qadha pada pelaksanaannya pada tahun yang ke-7. Sedangkan hal ini yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma pada tahun yang ke-10. Tentunya ini yang terakhir sebagai penghapus yang sebelumnya, ya. Demikian. Kemudian yang keempat, ramlun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zawali sababihi litadhakkuri tilkal hali allati kanu 'alaiha fa nahnu narmulu ihya'an litilka dzikra.
Nabi SAW ya, lari-lari kecil setelah sebabnya sudah hilang. Kenapa? Karena Nabi SAW tatkalah menyuruh para sahabatnya dan dilakukan oleh beliau SAW lari-lari kecil dan berjalan, ya lari-lari kecil pada tiga putaran pertama, kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, beliau Nabi SAW berjalan biasa. Ya. Karena alasannya saat itu adalah dalam antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, orang-orang kufar Quraisy tidak melihat Nabi dan para sahabatnya, sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk berjalan biasa sebagai juga rasa kasih sayang kepada umatnya. Tetapi hal ini adalah sudah tidak ada, sehingga Nabi SAW ya, melakukan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama secara menyeluruh dalam pelaksanaan haji wada ini. Ya. Dan hal itu, lari-lari kecil tersebut dilakukan oleh Nabi SAW walaupun sebabnya sudah tidak ada, ya, untuk mengingat kondisi di sebelumnya, yaitu pada Umratul Qadha. Demikian pula kami atau kita sebagai kaum muslimin melakukan umrah, ya, melakukan tawaf, juga demikian, ada lari-lari kecilnya untuk mengingat memori tersebut, untuk mengingat kejadian-kejadian tersebut. Ya. Yang kelima, istilamul hajaril aswadi fi ibtida'i kulli tawafin wa 'inda muhadatihi fi kulli tawfatin liman sahula 'alaihi dzalika wa taqaddama masyru'iyatu takbilihi. Ya. Yaitu mengusap Hajar Aswad ketika permulaan setiap tawaf. Demikian pula ya, ketika mendekati Hajar Aswad tersebut setiap putaran, bagi yang mudah untuk mengusap Hajar Aswad tersebut. Adapun tentang menciumnya sudah dijelaskan, ya, tentang disyariatkannya mencium Hajar Aswad sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, karena Nabi SAW juga mencium Hajar Aswad. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ats-tsalitsu wal 'ishruna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-223. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita hukum tawaf dengan mengendarai onta. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimu ar-rukna bimihjanin. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Beliau berkata, tafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Yang dimaksud tawaf di sini adalah tawaful ifadah, yaitu setelah Id, ya, Idul Adha. Tawaful ifadah yang merupakan salah satu rukun dari haji, ya. Jadi Nabi SAW melakukan tawaf pada Hajjatul Wada, pada haji wada, dikatakan haji wada karena haji perpisahan pada tahun yang ke-10. Nabi SAW menyatakan, la'alli alqakum ba'da ami hadha. Ya. Bisa jadi aku tidak akan bertemu kembali dengan kalian setelah tahun ini. Betul. Ya. Tidak lama Nabi SAW setelah melakukan Hajjatul Wada, Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, pulang ke rahmatullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf, itu tawaful ifadah pada pelaksanaan ibadah haji, hajatul wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai onta, ya. Yastalimur rukna bimihjarin. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengendarai onta ketika tawaf? Pertama, di saat itu adalah diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk memasukkan binatang ternak, dalam hal ini adalah onta, ya, ke masjid saat itu. Yang kedua, karena orang berduyun-duyun, banyak sekali yang melaksanakan, ya, hajatul wada' bersama Nabi SAW. Para sahabat, ya, kata Jabir bin Abdullah, orangnya itu dari banyaknya sampai beliau mengatakan bahwasanya sebanyak atau sejauh pandangan melihat, baik itu di mukaku, di sebelah kananku, sebelah kiriku, di belakangku. Jadi ribuan, ya, ribuan orang yang melakukan hajatul wada'. Beliau-beliau itu ingin mengetahui bagaimana tata cara haji. Sebagian juga mereka juga ingin mengetahui sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat secara langsung, ya, bagaimana tata cara Nabi SAW melakukan tawaf khususnya. Dan juga sebagian mereka juga ingin langsung tahu siapakah atau ingin mengetahui sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berjubel, ya, berduyun-duyun. Nah, di antara sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang ingin mengetahui hal tersebut, ya, beliau mengendarai onta agar mereka melihat dengan jelas, ya. Ini adalah salah satu kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemuliaan beliau, kehebatan beliau, kejeniusan beliau, sehingga orang-orang pada melihat semuanya bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Nah, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yastalimur rukna bimihjanin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, atau menyentuh, mengusap rukun. Yang dimaksud rukun di sini adalah Hajar Aswad, ya. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh, ya, dan mengusap Hajar Aswad bimihjanin. Mihjan yaitu tongkat yang mana pada ujung kepalanya itu ada lengkungannya. Itu namanya mihjan. Ya. Tongkat yang di ujung kepalanya itu ada lengkungannya atau melengkung, ya. Itu namanya mihjan. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut adalah untuk suatu tujuan, ada maslahatnya, agar para sahabat melihatnya secara langsung. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yang pertama, jawazut tawafi rakiban ma'al udhri li'anna al-mashya afdalu. Wa innama rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil maslahati. Hadis ini menjelaskan kepada kita
bahwasanya diperbolehkannya tawaf dengan mengendarai, ya, dengan mengendarai karena uzur. Karena uzur. Ada alasan, ya, yang bisa diterima. Li'anna al-masya afdalu. Dikatakan diperbolehkan untuk tawaf, ya, dengan mengendarai karena sebab uzur, karena berjalan ketika tawaf itu adalah lebih utama. Ya. Wa innama rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil maslahati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai onta itu karena ada tujuan, ada maslahatnya. Apa itu? Agar para sahabat yang berkerumun di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pada melihat bagaimana tata cara Rasulullah SAW melakukan atau di saat tawaf. Ya. Yang kedua, istihbabu istilami rukni bil yadi in amkana wa illa fa bi'asa wa nahwiha bi syarti an la yu'dhi bihin nasa. Yang kedua, bahwasannya anjuran untuk menyentuh rukun yaitu Hajar Aswad dengan tangan apabila hal itu adalah memungkinkan. Kalau tidak, maka dengan tongkat atau yang semisalnya, dengan syarat jangan sampai mengganggu orang, ya, mengganggu orang lain, karena mengganggu orang itu adalah haram hukumnya, ya. Sedangkan mencium Hajar Aswad adalah sunnah, ya. Dan ini adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji. Dia ingin melakukan sunnah dalam hal yang mencium Hajar Aswad, karena itu adalah sunnah Nabi SAW, ya. Tetapi dia karena berjubelnya orang, memaksakan diri sampai dia mengganggu orang, menyakiti orang. Ini adalah tidak boleh. Dia melakukan sunnah, ya, tapi melakukan suatu hal yang haram. Tidak boleh hal itu. Ya. Jadi kalau memungkinkan, mudah bagi dia untuk mencium Hajar Aswad, silahkan menciumnya. Ya. Karena Nabi SAW juga menciumnya, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi kalau tidak, mungkin karena berjubelnya orang, banyaknya orang di situ, maka jangan memaksakan diri. Ya. Jangan memaksakan diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, jaa fi Muslimin ziyadatu wa yastalimur rukna bimihjanin ma'ahu wa yuqabbilul mihjana. Disebutkan dalam Sahih Muslim ada tambahan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyentuh Hajar Aswad itu dengan tongkat yang ujungnya melengkung, wa yuqabbilul mihjana. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium tongkat tersebut yang sudah diusapkan pada Hajar Aswad. Ya. Wa akhraja Muslimun an Ibnu Umar marfu'an annahu istalama al-hajara bi yadihi thumma qabbalaha. Imam Muslim juga mengeluarkan dari Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma hadis secara marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap Hajar Aswad dengan tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium tangannya. Ya, mencium tangannya. Qala fi Fathil Bari, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam kitabnya Fathul Bari fi Sahih Bukhari, wa bihadza qala al-jumhur inna sunnata an yastalima ar-rukna wa yuqabbilu yadahu. Wa idza lam yastati' an yastalimahu bi yadihi istalamahu bi syai'in wa qabbala dzalika syai'. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu dalam kitab beliau yang sangat tenar yaitu Fathul Bari fi Sahih Bukhari, beliau mengatakan dengan ini jumhur ulama menyatakan bahwasannya sunnah itu adalah ketika tawaf, ya, bahwa sunnahnya adalah
yaitu seorang menyentuh atau mengusap rukun Hajar Aswad, ya, kemudian mencium tangannya. Tangannya. Kalau tidak mampu atau apabila tidak bisa untuk mengusapnya dengan tangannya, yaitu bisa dengan mengusap dengan sesuatu, Kemudian dia mencium sesuatu tersebut. Ya, setelah diusapkan ke Hajar Aswad, dia mencium sesuatu tersebut, misalkan tongkat atau yang semisalnya. Ya, kalau tongkat berarti dia mencium tongkatnya setelah diusapkan ke Hajar Aswad, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, kita lanjutkan faedah yang keempat. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, idharul alimi af'alahu ma'akwalihi litahsula bihi al-qudwatu al-kamilatu wa ta'limun nafi'u. Yaitu hadis ini juga menjelaskan, yaitu seorang alim boleh untuk menampakkan perbuatannya dan ucapan-ucapannya, yang mana apabila hal itu dijadikan sebagai suatu qudwah, sebagai qudwah. Sebagaimana juga kita maklumi bahwasanya orang yang alim sebagai qudwah, menampakkan ucapannya, perbuatannya, dengan maksud agar dicontoh yang baik, yang baik dicontoh, qudwah al-kamilah, sebagai contoh yang sempurna, dan cara mengajarkan yang bermanfaat dengan memberikan contoh teladan, baik itu perbuatan maupun ucapan. Tapi kalau tidak, misalkan orang awam, kalau tadi kan orang alim, orang yang berilmu. Tapi kalau orang awam bagaimana? Al-ahsan wal afdal, wallahu taala a'lam, dia menyembunyikannya. Menyembunyikan perbuatan-perbuatan baiknya, ucapan-ucapan baiknya, kecuali kalau ada maslahat. Karena kita ingat bahwasannya dalam sebuah hadis yang sahih, seseorang akan mendapatkan perlindungan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mana mereka akan mendapatkan perlindungan pada yaumil qiyamah, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini, muttafaqun alaih, yaitu di antara 7 golongan tadi itu adalah ada seseorang yang bersedekah, yang mana dia itu menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia menyembunyikan, fa'akhfaha, dia menyembunyikan perbuatannya. Artinya tidak menampak-nampakkan perbuatannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila orang tersebut bukan la alim, bukan orang sebagai panutan, itu afdalnya, ahsannya adalah disembunyikan. Oleh karena itu dalam hadis lanjutan juga tersebut, pada hadis yang sama juga, Nabi juga SAW menyebutkan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Ada seorang juga dari 7 golongan tersebut adalah orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyendiri, khalian. Dia
menyendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di malam hari, misalkan di penghujung malam, ya, sebelum subuh misalkan, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fafadat aina, kemudian dia menangis, bercucuran, ya, air mata. Dari dua golongan tersebut menunjukkan bahwasannya ahsannya, afdalnya bagi orang yang bukan panutan itu adalah menyembunyikan perbuatan-perbuatan baiknya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu adalah memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak bisa disembunyikan. Contohnya apa? Contohnya adalah salat berjamaah. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak bisa disembunyikan. Ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada poin yang kelima. Beliau menukil dari ungkapan Ibnu Daqiq al-Id. Qala Ibnu Daqiq al-Id. Ibnu Daqiq al-Id menyatakan, wastadalla fil hadithi ala taharati bauli ma yu'kalu lahmuhu min haitsu innahu la yu'manu baulul ba'iri fi athna'i tawafi fil masjidi. Ibnu Daqiq al-Id rahimanallahu wa iyyahu menyatakan hadits ini sebagai dalil bahwasannya, ya, sucinya, ya, bahwasannya binatang yang dagingnya dimakan itu adalah suci air seninya. Suci air seninya atau air kencingnya suci. Kenapa demikian? Min haitsu annahu la yu'manu baulul ba'ir fi athna'i tawafi fil masjid. Karena, ya, tidak bisa dijamin kencingnya atau air kencing onta tersebut ketika melakukan tawaf di masjid. Tidak menutup kemungkinan, ya, dia kencing. Tidak menutup kemungkinan dia kencing. Sehingga dalam hal ini disebutkan oleh beliau, walau kana najisan lam ya'rid Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida lin najasah. Seandainya hal itu adalah najis, ya, seandainya air kencingnya onta itu atau binatang-binatang yang dimakan dagingnya itu adalah najis, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, ya. Menjadikan masjid najis, tidak mungkin yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam itu. Wa qad muni'a li ta'dhimil masajid ma huwa akhafu min hadza. Hal itu telah dilarang untuk mengagungkan masjid, apa yang lebih ringan daripada itu. Ya. Wal aslu at-taharatu illa bidalilin, dan pada dasarnya, pada pokoknya hal itu adalah suci kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil tentang najisnya. Ya. Air kencing binatang yang dimakan dagingnya. Wad dalilu huna ayyada al-asla. Dan dalil hal ini menguatkan pokok ini, dasar ini. Demikian, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal iktsaru min at-tawafi bil baiti min al-a'mali salihati fa huwa afdalu min an yakhruja ar-rajulu min al-harami wa ya'ti bi umratin makkiyatin fa inna hadha lam yakun min a'mali as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar
wala raghiba fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya memperbanyak tawaf di Baitullah ya, itu adalah termasuk amal yang saleh. Wa huwa afdalu min an yakhruj ar-rajul minal haram. Kalau dikatakan tadi bahwasanya memperbanyak tawaf di Baitullah itu adalah termasuk amal soleh, ya, maka itu adalah lebih afdal, lebih utama dibandingkan seorang yang keluar dari haram, ya, ke tanah halal, ya, wa ya'ti bi umratin makkiyatin. Kemudian dia melakukan umrah. Dan ini banyak sekali yang melakukannya, ya, melakukan hal tersebut bukan satu kali umrah tapi berkali-kali, ya, dalam satu pekan misalkan atau 10 hari misalkan, kurang atau lebih, ya, dia melakukan umrah berkali-kali. Bahkan dalam satu minggu atau dalam satu pekan ada orang yang mumpung-mumpung di tempat itu, dia melakukan umrah setiap hari. Ya, sekarang umrah, besok umrah. Terus besoknya lagi demikian, setiap hari. Sehingga dalam satu pekan, dia sudah melakukan umrah berkali-kali. Apakah hal ini adalah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata beliau di sini, fa inna hadza lam yakun min a'malis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Semacam itu adalah tidak termasuk dari perbuatan generasi-generasi terbaik, ya. Generasi-generasi para sahabat baik itu dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Ya. Wala raghaba fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan hal tersebut. Seandainya hal itu adalah suatu kebajikan, pasti, ya, as-salafus salih dalam hal ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya yang jumlahnya ribuan itu, ya, melakukan hal itu. Tapi nyatanya tidak ada. Tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ya. Berarti itu adalah bukan suatu kebajikan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya bahwasannya, ya, seseorang yang melakukan ibadah umrah dalam satu kali safar, satu kali ibadah umrah saja. Jangan lebih dari itu. Ya. Adapun kalau Anda, ya, memperbanyak tawaf, itu lebih afdal. Tawaf saja. Tawaf sunnah. Ya. Baca Al-Quran, berdoa di situ. Untuk keluarganya, untuk orang tuanya yang sudah meninggal misalnya, cukup doa. Doa. Ya. Memperbanyak tawaf. Itu yang lebih afdal dibandingkan, ya, orang harus pergi ke tanah halal. Dari Tan'im misalkan, untuk melakukan umrah. Umrah lagi. Subhanallah. Ya. Ini tidak nyunnah. Ya, ini tidak nyunnah. Sunnahnya adalah dalam satu kali safar adalah satu kali ibadah umrah sebagaimana yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya ini adalah perlu diperhatikan. Ya. Jangan alasannya mumpung-mumpung, bukan masalah itu. Haruslah kita murnilah untuk berusaha dan berupaya untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yakinlah bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai hadis yang terakhir, sebagai penutup dari pertemuan ini, yaitu hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ar-rabi'u wal 'ishruna ba'da al-mi'ataini.
Hadis yang ke-224. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita hukum menyentuh ya atau mengusap dinding-dinding Ka'bah atau rukun-rukun Ka'bah atau pojokan-pojokan Ka'bah. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknaini yamaniyaini rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknainil yamaniyaini. Kata Abdullah ibn Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di Baitullah, jadi di Ka'bah itu, kecuali dua rukun Yaman. Yang dimaksud dua rukun Yaman ini adalah yaitu rukun Yamani ya dan Al-Hajarul Aswad. Dikatakan ruknaini Yamaniyah ini dinisbatkan kepada negeri Yaman karena memang arahnya adalah ke arah negeri Yaman ya. Jadi Nabi SAW tidak menyentuh ya pada bagian-bagian Ka'bah tersebut, pada pojok-pojok ya Ka'bah tersebut, kecuali rukun Yamani dan rukun yang ada Hajar Aswadnya ya, rukun Hajar Aswad. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah, disebutkan di sini ada dua faedah dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama disebutkan di sini istihbabu istilami ruknaini yamaniyaini. Bahwasanya dianjurkan ya untuk menyentuh dan mengusap dua rukun Yamani. Yang pertama adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Adapun rukun Yamani ya disyariatkan untuk mengusap saja, tidak dicium. Tidak dicium, diusap saja. Tanpa dicium. Lain halnya dengan Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad dicium ya kan? Kemudian diusap, kemudian tangannya dicium atau dengan tongkat misalkan. Ya, kemudian tongkatnya dicium. Dan kalau tidak bisa juga, yaitu dengan memberikan isyarat. Ya, tapi tidak dicium. Ya. Disebutkan di sini, wal mustahabu fi haqqit ta'ifi istilamu wa takbilul hajaril aswadi in amkana bila masyaqqatin. Ya. Dianjurkan bagi orang yang sedang tawaf itu untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad apabila hal itu adalah memungkinkan dan tanpa menyulitkan, ya, memungkinkan dan tidak membebani, ya, menyulitkan orang tersebut. Fa illam yumkin istalamahu faqad biyadihi. Kalau juga tidak memungkinkan untuk menciumnya, cukup untuk menyentuhnya atau mengusapnya dengan tangannya. Wa qabbala yadahu. Kemudian dia mencium tangannya. Fa illam yumkin istalamahu bi'asan wa nahwiha qabbala mastalamahu bihi. Apabila juga tidak memungkinkan ya untuk menyentuhnya ya
maka boleh dia untuk mengusapnya dengan tongkat atau yang semisalnya. Kemudian dia mencium tongkat tersebut. Ya. Fa in adza wa syaqqa ala nafsihi aw ghairahu asyara ilaihi wa lam yuqabbil yadahu. Adapun apabila sampai mengganggu orang, ya, atau mungkin berat bagi dia, ya, untuk melakukan hal tersebut karena berdesakannya banyak orang berjubel di Hajar Aswad, asyara ilaihi wa lam yuqabbil yadahu. Cukup dengan memberikan isyarat saja, memberikan isyarat dan tidak mencium tangannya. Tangannya tidak menyentuh kok. Ya, lain dengan yang pertama tadi itu. Jadi ada 4 tahapan di sini. Tahapan yang pertama untuk Hajar Aswad adalah menciumnya. Mencium Hajar Aswad tersebut, langsung diciumnya. Kalau tidak memungkinkan, ya, menyentuh tangannya. Ya, menyentuh dengan tangannya. Kemudian tangannya dicium. Kalau tidak memungkinkan hal tersebut, bisa dengan trik yang ketiga, yaitu dengan tongkat atau yang semisalnya. Kemudian dicium tongkatnya tersebut. Kalau juga tidak memungkinkan, cukup dengan isyarat, dengan isyarat, ya, tapi tidak mencium tangannya. Ya, 4 hal tersebut tahapan-tahapan, ya, untuk mencium Hajar Aswad. Boleh mencium dari secara langsung atau dengan tangannya atau dengan tongkatnya atau dengan isyarat. Kemudian disebutkan di sini warruknul yamani in tamakkana min istilamihi istalamahu wa in lam yatamakkan lam yushir ilaihi li'annahu lam yarid wasyar'u fil ibadati naqlun wa sama'un. Ya, adapun rukun yamani, ya, apabila memungkinkan untuk diusap, ya. Kalau tidak memungkinkan karena juga banyak berjubel orang di situ, maka tidak memberikan isyarat, ya, tidak memberikan isyarat. Tidak boleh memberikan isyarat. Bagian ini adalah orang yang melakukan hal itu, tapi itu keliru, ya. Kalau bisa memungkinkan untuk diusap. Kalau tidak memungkinkan untuk rukun yamani, tidak memberikan isyarat. Li'annahu lam yarid, karena tidak ada penjelasan dalam nas dalam masalah ini. Ya, kemudian disebutkan ini wasyar'u fil ibadati naqlun wa sama'un. Bahwasanya syariat Islam dalam masalah ibadah ini naql. Ya, harus ada yang dinukil. Ya, dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sama'un, dan yaitu sama' maksudnya adalah nas di sini. Baik itu qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam masalah ibadah itu adalah harus ada dalilnya. Tidak bisa berdasarkan opini kita. Tidak bisa berdasarkan ra'yu kita. Harus ada dalilnya. Oleh karena itu, ya, al-ibadah tauqifiyah. Mas'alatul ibadati tauqifiyatun. Masalah ibadah ini tauqifi. Harus ada dasarnya, ada dalilnya dari firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Ya, karena memang pada dasarnya al-aslu fil ibadati al-hadar atau al-man'. Pada dasarnya masalah ibadah ini adalah diharamkan, dilarang. Illa bid-dalil, kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil yang sharih, ya. Baik itu dari Al-Qur'an maupun sunnah as-sahihah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disebutkan di sini Syekhul Islam mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa amma ruknul yamani fala yuqabbalu 'ala sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya rukun yamani tidak dicium menurut pendapat yang sahih. Wa amma sa'iru jawanibil baiti war ruknani syamiyani
wa maqami Ibrahim fala yuqabbalu wa la yutamassahu bihi bittifaqil muslimina muttabi'ina li sunnatil mutawatirati 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seluruh atau sisa atau seluruh penjuru-penjuru Baitullah termasuk juga dua rukun Syamiyani, yaitu rukun Syam dan Irak, negeri Irak. Demikian pula maqam Ibrahim, maka hal itu adalah tidak dicium dan juga tidak diusap sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin atau ulamaul muslimin yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang diusap cuman atau yang dicium itu adalah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad saja. Adapun yang lainnya seperti dua rukun Syam dan rukun negeri Irak, demikian pula maqam Ibrahim tidak dicium dan juga tidak diusap-usap. Sebagian orang melakukan suatu kekeliruan, ambil barangnya atau misalkan taruhlah dia punya sajadah, diusap-usap maqam Ibrahim, di Ka'bah. Ini maksudnya adalah selain Hajar Aswad, di pinggir-pinggir Ka'bah itu, rukun Syam, rukun Irak, mengusap-usap. Ini tidak boleh. Ini adalah merupakan jalan-jalan menuju kesyirikan. Pintu-pintu semacam ini harus ditutup. Tidak diperbolehkan hal semacam itu. Salah satu bentuk ghulu itu, keterlaluan, berlebihan. Kemudian disebutkan di sini, wattafaqu ala annahu la tuqabbalu al-hujratu an-nabawiyyatu wa la yutamassahu biha li'alla yudahi baital makhluqi baitul makhluqi baital khaliqi. Dan ulama muslimin juga sepakat bahwasannya hujrah nabawiyah, bahwasannya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak dicium dan juga tidak diusap-usap, mencari keberkahan katanya, naudzubillah. Tidak diusap-usap semacam itu. Kenapa? Li alla yudahiya baitul makhluqi baitul khaliqi, agar tidak disetarakan, tidak disamakan, tidak diserupai bait rumahnya makhluk itu dengan rumahnya Al-Khaliq Jalla fi'ula. Fa idza kana hadza fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qabru ghairihi aula la yuqabbalu wa la yustalamu. Kalau hal ini adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diusap-usap, demikian pula kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama lagi untuk tidak dicium dan tidak diusap-usap. Ini penting, Wa amma tawafu bi syai'in min dzalika fa huwa min a'dhamil bid'il muharramati. Adapun sampai mengelilingi di kuburan tersebut, tawaf di kuburan, maka ini adalah merupakan bid'ah yang sangat agung yang diharamkan. Karena memang tawaf itu tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia kecuali di tempat yang satu saja, yaitu Baitullah. Tawaf di sekeliling Baitullah saja, tidak ada di dunia. Tidak ada yang lainnya. Cuman tunggal ini, satu saja yang boleh tawaf, yaitu tawaf di sekeliling Ka'bah saja. Selain itu tidak boleh. Kuburan siapapun tidak boleh ditawafi, dikelilingi, tawafi. Haram hukumnya.
ya, mengelilingi selain Baitullah. Ini adalah merupakan perbuatan yang ghulu dan ini adalah pintu-pintu menuju kepada kesyirikan yang harus dikikis habis. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, poin yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, adamu masyru'iyyati istilami ghairi ruknainil yamaniyaini min arkanil ka'bati wala ghairiha minal muqaddasati kama qawmi Ibrahim wa jabalir rahmati fi Arafata wal mash'aril harami fil Muzdalifata wa raudatin Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah wa sakhri baitil maqdisi atau baitul maqdisi wa ghairiha, yaitu tidak ada atau tidak disyariatkannya untuk mengusap-ngusap selain dua rukun Yamani tadi itu. Rukun Yamani maupun Hajar Aswad. Ya. Selain dua ini tidak disyariatkan untuk diusap-usap. Demikian pula selain keduanya dari tempat-tempat yang suci seperti Maqam Ibrahim, Jabal Rahmah di Arafah, Mash'aril Haram di Muzdalifah, maupun Raudah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu di Masjid Nabawi, ya. Demikian pula Sakhrah Baitul Maqdis dan yang lainnya tidak disunnahkan, tidak ada disyariatkan untuk diusap-usap. Ya, tidak ada semacam itu. Tidak ada ajaran semacam itu. Fa inna syar'a yu'khadhu minasy-syari'i bila ziyadatin wala ghuluwin wala nuqsanin wala jafa'in. Karena sungguhnya syariat ini diambil dari syari', pembuat syariat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai syari', pembuat syariat. Bila ziyadatin wala ghuluwin, tidak boleh, ya, syariat ini ditambahi atau berlebihan, ghulu. Wala nuqsanin wala jafa. Demikian pula juga tidak boleh dikurangi dan tidak boleh diabaikan. Apa adanya sudah. Apa adanya ya kita laksanakan. Ya. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh menambah-nambahi. Demikian pula tidak boleh mengurang-urangi atau mengabaikannya, tidak boleh. Yang adalah apa yang ada saja kita laksanakan. Ya. Itu lebih afdal, ya, dan itu adalah lebih baik. Berarti menambah-nambahi, mengurang-urangi tidak baik. Jangan melakukan hal tersebut. Yang ada saja sudah. Yang ada perintahnya, sami'na wa ata'na. Kita laksanakan perintah tersebut. Yang dilarang kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada kamu perintah itu, laksanakan itu. Ya, ambil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Ya. Demikian, wallahu taala a'lam wa ahkam. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wa man syara'a ibadatan lam yashra'ha Allah wa rasuluhu faqad kadzdzaba Allah subhanahu fi qawlihi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Wastadraka ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqul taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, ucapan yang bagus sekali, dan saya akhiri dengan ungkapan ini. Kata beliau, barang siapa yang mensyariatkan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, faqad kadzdzaballaha wa rasulahu fi qaulihi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, ayat ini turun ketika Nabi SAW melakukan Hajjatul Wada. Ya, tahun yang ke-10.
Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah sempurnakan agamamu buat kalian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyempurnakan. Ya. Kalau kita menambah-nambahi dalam suatu bentuk ibadah, ya, maka berarti kita telah mendustakan ayat ini. Ya. Walaupun mimik kita tidak mengatakan ya, ini dan itu, tapi secara prakteknya, ya, logikanya dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama yang hanif ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian buat kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula, ya, nikmatku, akan cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhai Islam itu sebagai agama kalian. Maka apabila seorang, ya, melakukan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendustakan ayat tersebut. Orang Allah SWT saja sudah menyempurnakan, ya. Kalau menambahi berarti seakan-akan agama ini tidak sempurna, saya tambahi. Berarti Anda telah mendustakan ayat ini. Atau orang yang melakukan, ya, suatu yang baru, mengadakan suatu bentuk ibadah yang baru, berarti telah mendustakan ayat ini. Demikian pula wastadraka ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqul, ya, termasuk juga selain mendustakan Allah, dia telah memperbaiki, ya, memperbaiki risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Telah mengoreksi, ya, mengoreksi misi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Haditsun sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah tinggalkan kepada kalian ini, ya, alal mahajjatil bayda, di atas jalan yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama ini, ya. Sehingga tatkala Allah SWT menurunkan ayat tadi itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, berarti sudah sempurna. Ya, Nabi SAW tidak lama lagi meninggal. Memang betul, beberapa bulan kemudian Nabi SAW meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sempurna. Risalah beliau, misi beliau sebagai utusan Allah sudah selesai. Ya. Dan Nabi SAW, ya, meninggalkan umatnya ini alal mahajjatil bayda. Taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya adalah seperti siangnya, ya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, hendaknya hal ini adalah sebagai pelajaran yang penting buat kita. Kita mencukupkan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan, kita dengarkan dan kita taati, gitu. Itu saja, tidak ada yang lainnya, karena kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunduk dan patuh dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mudah untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa menambah dan
mengurangi, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sabat alal haq, tetap di atas kebenaran. Ya, tetap di atas kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak mampu ya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Karena lemahnya kita, dhaifnya kita. Ya. Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Maka dengan demikian pula, maka berarti sudah selesai pembahasan tentang tawaf. Ya. Sampai di sini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki bab yang lain, yaitu babut tamattu'i, yaitu bab haji tamattu'. Insyaallah bi'idznillah taala pada kesempatan yang akan datang. Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga ada manfaatnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Taala memberikan pemahaman, tafaqquh dalam agama yang hanif ini, sebagaimana juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah al-ilman nafi' wal amal saleh. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.